YouTube itu. Terus bagaimana dengan struggle dari sang istri gitu? Struggle sang istri dong. Oh, jadi kalau berbicara itu latar belakangnya, sebelumnya memang based on saya itu DKV, Desain Komunikasi Visual. Saya juga dulu kerja di salah satu perusahaan di daerah Jakarta Pusat lumayan lama, dan itu memang sebuah profesi saya. Jadi setiap hari itu pekerjaan saya itu bikin banner untuk di portal, untuk di sosmed, bikin banner, pokoknya bikin banner jadwal film. Karena saya nggak kelihatan kan bisa gitu. Jadwal film. Jadi memang dulunya sempat bekerja di sebuah perusahaan yang berkaitan dengan desain komunikasi visual. Betul. Jadi pada saat memulai YouTube itu, langkah update itu masih kerja? Masih kerja. Oh, Bukan jadi overlap konsisten, gitu ya? ya, Oh, bukan. jadi Belum. bukan berani langsung keluar pekerjaan, langsung memulai itu, bukan ya? Belum. Terus Jadi sejak berapa ribu subscriber lah baru mulai memutuskan untuk lepas gitu? memutuskan untuk lepas itu mungkin di range. Jadi gini, dulu itu memang ada pekerjaan pokok sebagai karyawan, ibarat dikatakan gitu, berangkat pagi pulang sore, karyawan. Tetapi di samping itu banyak juga side job bang yang saya ini. Ada side job. Ada side job. Tempo hari itu side jobnya masih bikin buletin internal untuk institusi tertentu. Mereka institusinya se-Indonesia nih 33 provinsi. Nah mereka butuh satu media informasi, kanal mereka ini yang informasikan dari pusat sampai ke daerah. Dari itu saya di situ side job. Ada juga di beberapa klinik. Klinik itu membutuhkan media promosi, media edukasi, media pendidikan. Nah itu kan butuh jasa-jasa tenaga seperti kita ini, DKV ini. Nah itu saya juga ambil side job. Jadi akhirnya seiring jalan, perbandingannya mungkin kerja formal 1, side job bisa 3. Oh gitu ya, supaya bisa survive di Jakarta dong ya. Ya kan? Ya kurang lebih kayak gitu, ambil side job, tapi beriring waktu kalau kerja yang office hour kan itu menyita waktu tuh. Akhirnya sudahlah, office hournya stop aja dulu. Kita hidup dari side job, tapi kita juga membangun. Tapi by the way, hitam ya hasilnya. Apa ya? Minta lampu dong. Oh, lu kan dasarnya backlight, Bang. Lu kan dasarnya putih. Oh, backlight. Dasarnya kan putih. Sabar ya pemirsa. Ini pembelajaran juga bagi kalian yang ingin mengembangkan YouTube ya kan. Oke, udah kelihatan. Oke, udah. Oke, udah putih nih, kelihatan. Oke, sampai di situ. Terus peran istri bagaimana nih? Soalnya saya lihat kemana-mana ya, selama 1 bulan terakhir ini berkenalan kalian itu berdua terus. Yang couple saling support suami istri, ya kan? Terus bagaimana nih kerjasama suami dan istri mengembangkan ini? Kalau kita sih saling melengkapi ya bang ya. Kadang-kadang kan dia host juga. Oh, host juga ya. Ya dia host, saya yang ngesut juga, kita bikin narasinya juga sendiri. Ya semuanya itu ya kita kerjasama sendiri sih bang. Terus terkait dengan seringnya konvers TPUA atau yang lain gitu, itu biasanya dihubungi misalnya Bang Kozi kah atau yang lain, itu gimana sih hubungan antara, kan yang disoroti sekarang kan kasus ijazah palsu kan, Ian juga terlapor, maksudnya bisa nggak dideskripsikan di sini? Mungkin kaitannya dengan video yang diupload ya, konvers mereka, TPUA, Bang Rizal Fadila, Bang Kozi, Nudin, dan yang lainnya itu, memang Ian masuk dalam struktur TPUA tersebut? Enggak ya? Oh. Kalau kita itu sama sekali tidak ada di struktur TPUA. Justru mau disclaimer dulu ya bang ya. Sebenarnya konten kita itu tidak khusus hanya untuk soal ini di awal. TPUA ya? Tidak, bukan.
Jadi kita meliput kegiatan-kegiatan demonstrasi, ya, terus kegiatan orasi lah, pokok kegiatan-kegiatan yang Aktivis. aktivis lah, Tapi cenderung ke arah cenderung sana. yang mengkritisi pemerintah kebanyakan, bukan? Sebenarnya tidak harus mengkritisi, tetapi itu kan faktor gini, karena informasi yang kita dapat ini terbatas. Jadi orang yang menghubungi kita juga terbatas, ruang lingkup kita bisa dikatakan terbatas. Kita mendapat undangan, itulah konten kita. Kita mendapat undangan misalkan yang dari sisi oposisi, ya itulah konten kita. Tetapi ketika kita dapat undangan misalkan konferensi pers satu lembaga dalam dia ingin mengeluarkan misalkan produk tertentu gitu, ya itulah konten kita. Iya. Misalkan ada juga tokoh-tokoh yang mereka ingin mempublikasi kegiatan tertentu, ya itulah konten kita. Jadi betul. konten kita tidak dikhususkan untuk satu bidang sebenarnya, tergantung siapa Jadi yang sekali mengundang lagi kita. disclaimer bahwa langkah update ya, Ian dan Hana ini tidak ada afiliasi apapun kepada siapapun, Tidak ada. bebas, independen gitu Independen. ya. Jadi baik TPUA ataupun yang melakukan orasi atau mereka misalnya purnawirawan jenderal ya kan yang apa namanya yang membawa tema 7 to maksud kan. 2002, I opened a typing and photocopying business and it wasn't a printing business. It was in Pasar Pramuka. So he admitted it. Well, this is what then became a note for an intelligence officer like Colonel Sri Rajasa. Why Nggak do ada you have bang. to write? Jadi gini, setiap fenomena kejadian itu, misalkan acara TPUA atau acara para purnawirawan, di situ kan yang melakukan exposure atau dorongan untuk publikasi bukan hanya kita. Yang diundang yang mungkin panitia yang tahu lah kan siapa aja yang terundang. Mungkin salah satunya dari kita itu sendiri. Jadi nggak ada kita mengkhususkan, wah ini harus berbicara ini. Nah, itu tergantung balik lagi narasumber. Kita dari awal memang disclaimer untuk hal-hal yang memang dianggap tidak disukai satu kelompok atau satu kubu, dianggap tidak sejalan, tidak sepemikiran, ya Very sharp cadre. Yeah. In the Yeah. party. Okay, Bebas. well, so it's okay for a little spill, but the person concerned has not wanted to say it on cam until now. tidak mengajak untuk perbuatan makar, tidak mengajak untuk perpecahan Indonesia. Saya pikir why not gitu. Dan di langkah update juga meliput juga banyak kegiatan tentang nelayan Pak Kolit itu ya, PIK 2 juga ada juga ya kan. Nah itu juga diliput juga ya, jadi Iya. pergerakan-pergerakan sosial ya, perjuangan-perjuangan rakyat semesta ini juga banyak diliput di. Jadi intinya disclaimer bahwa tidak ada afiliasi apapun. Tidak ada. Jadi misalnya nanti nih pihak dari Pak Jokowi misalnya Sylvester itu pingin misalnya podcast dengan Ian untuk diliput itu boleh saja gitu. Ya menurut saya sih itu fair-fair aja. Kita juga nggak menutup diri kan. Namanya ini sebuah kanal informasi dan itu juga menurut saya membangun, memotivasi atau mengedukasi audiens kita. Kalau ada pemikiran-pemikiran yang lain loh, kita juga nggak bisa memaksakan semuanya ini harus sesuai dengan pemikiran kita. Begitu juga audiens. Ya audiens itu ada yang setuju, ada yang enggak. Menurut saya itu hal yang biasa aja. Cuma memang terkadang di salah satu konten kita misalkan yang menjadi polemik ya kan, itu dipermasalahkan kerana hukum. Yang di situ menurut saya ya makin terprosok lah nilai-nilai demokrasi. Seolah-olah negara ini hanya boleh puja-puji gitu kan. Ketika ada yang mengkritik nanti dianggapnya makar, misalkan seperti itu. Padahal ya ini semua kan boleh aja. Yang penting mereka tidak ingin memisahkan diri dari NKRI. Itu kan terkadang stigma-stigma provokatif dari ya maaf ya dari kubu-kubu yang tidak sejalan. Wah mereka ini mau makar, mereka ini memisahkan diri dari NKRI. Ini menurut saya stigma-stigma jahat. Justru itulah yang ingin sebenarnya membungkam orang-orang yang ingin berbicara. Dan itu yang semestinya pemerintah juga harusnya peduli. Jangan masyarakat itu dikerdilkan ketika mereka tidak setuju, tiba-tiba langsung di stigma yang lain yang buruk-buruk. Seolah-olah ingin makar, ingin pisah dari NKRI. Kan ya menurut saya itu nggak etis lah seperti itu. Oke, agak masuk ke inti dikit ya.
Jadi pemirsa, Ian ini nama lengkapnya apa? Sudah dipublish kan ya? Sudah dipublis. Nofri. Ya itulah pokoknya. Kalian sudah tahu lah namanya ya. Kemarin di banner di Gedung Juang. Jadi Ian ini sebagai seorang terlapor juga yang kita herankan ya, media, YouTuber, podcaster ini kok menjadi sasaran dari terlapornya Polda Metro Jaya ya. Pada saat mendengar itu, apa yang pertama terlintas di pikiran Ian? Ya sebenarnya saya juga kaget ya. Kaget ketika di situ ada nama saya. Padahal kalau